siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur saudara, lampunya sudah menyala kembali. Ya saudara, sungguh biarlah kita mau hidup selalu dalam terang. Amin. Ya, karena terang itu bicara tentang kehidupan. Ya, kalau kita hidup dalam terang, maka kita percaya bahwa rohani kita akan tetap hidup di hadapan Tuhan. Ya, saudara, temanya adalah berpegang teguh pada pengharapan. Ya, kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, kita akan baca di ayat 19 dan 20. Berpegang teguh pada pengharapan. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Ya, ingat, kita harus berpegang teguh kepada pengharapan. Ya, kita akan baca ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ya, sudah ketemu? Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, saudara, pengharapan itu adalah sauh. Apa itu sauh, saudara? Sauh itu apa? Jangkar. Ya, pengharapan itu bagaikan jangkar yang kuat. Ya, firman Tuhan katakan bahwa pengharapan itu bagaikan jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, nah saudara, bagaimana kalau perahu itu dia berada di lautan dan terombang-ambing oleh saudara, ya, ombak di lautan? Dia harus melakukan jangkar, ya, supaya dia tidak hanyut terbawa oleh arus. Ya, demikian juga pada saat perahu itu berlabuh, ya, maka saudara, jangkar itu harus dilabuhkan. Ya, di dalam kapal itu harus ada jangkar sehingga perahu atau kapal itu tidak, saudara, hanyut terbawa oleh arus. Ya, nah kalau saudara yang biasa naik kapal, ya, kapal laut, maka pada saat kapal itu berlabuh, maka saudara, jangkarnya itu akan diturunkan sehingga kapal itu tidak hanyut, ya, sehingga penumpang dapat turun. Ya, saudara, pengharapan itu dikatakan bagaikan jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, nah saudara, perjalanan hidup manusia bagaikan seorang yang mengarungi lautan. Ya, nah saudara, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, ya, perahu kehidupan kita, saudara, bisa saja tiba-tiba saudara, badai dapat menerjang hidup kita. Ya, saudara, masalah kehidupan dapat menerjang hidup kita. Coba kita akan buka dalam Mazmur 107. Ya, Ibrani, saudara kasih tanda, ya. Nanti kita akan kembali. Mazmur 107. Ya, perjalanan kehidupan setiap kita, orang percaya, digambarkan seperti seorang yang mengarungi laut. Ya, dan sewaktu-waktu badai itu bisa datang. Ya, saudara, ada maksud Tuhan, ya, pada saat saudara dan saya menghadapi badai kehidupan. Ya, kita akan baca 107 ayat yang ke-23. Ya, ayat 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangannya di lautan luas. Tuhan dan perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ya, saudara, dalam kehidupan kita, saudara, kadang kita mulai melihat bagaimana, saudara, pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan
jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ayat 28 kita baca sama-sama. 23. Maka berseru-serulah mereka kepada siapa? Kepada Tuhan dalam kesedihan. Atau kapal berada di tengah laut yang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. Saudara, manusia kemampuannya terbatas. Ya. Saudara, mereka nggak bisa ngandelin siapapun. Ya, kecakapan nahkoda pun dalam mengendari kapal, menyetir kapal, atau kapal yang besar sekalipun, saudara tidak bisa menyelamatkan mereka. Ya, dulu ada kapal yang besar, Titanic, saudara. Dikatakan kapal itu nggak pernah tenggelam, nggak bakalan bisa tenggelam, saudara. Tapi kenapa, saudara, ada film Titanic? Karena memang sejarah mencatat bahwa kapal yang begitu besar dan kuat itu akhirnya bisa terbelah dua, saudara. Ya, pada saat mereka mengarungi lautan, saudara, terbelah dua, ya, berada di saudara lautan yang luas, ya, oleh karena saudara kekuatan alam yang begitu dahsyat. Ya, saudara, manusia pada saat saudara dan saya berada di tengah laut yang begitu luas, yang diombang-ambingkan oleh badai yang begitu besar, saudara, manusia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama, mengandalkan Tuhan. Ya, artinya berharap kepada Tuhan. Ya, nah saudara, dikatakan firman Tuhan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya, saudara pernah sesak hati? Ya, saudara, dikatakan maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 29, 28. Ayat 29, 23. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ya, jadi saudara, pada saat seseorang itu berseru kepada Tuhan, pada saat dia menangis di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, saudara dan saya, ya, dengan maksud kita boleh dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, memang masalah seringkali diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya supaya kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya, dikatakan maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Ya, nah dikatakan firman Tuhan, ya, dikatakan maka dikatakan dibuatnya badai itu diam sehingga gelombangnya tenang. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-30, 23. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Ya, terus lagi, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Amin. Ya, saudara, pelabuhan kesukaan kita. Ya, saudara, bukan hanya berbicara kita sudah, saudara, yang mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, tetapi pelabuhan kesukaan kita adalah tanah air surgawi. Amin. Ya, nah saudara, kita akan kembali di dalam, saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan membaca di sini, ya. Dikatakan bahwa pengharapan itu bagaikan apa, saudara? Saung jangkar yang kuat, ya. Saudara, mengapa seorang dapat bertahan dalam penderitaannya? Karena dia masih punya harapan. Katakan sama-sama, masih punya harapan. Punya harapan. Ya, ada nyanyian pujian, masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Amin. Ya, saudara, mengapa seorang bisa bertahan dalam penderitaannya? Karena masih ada harapan, ya. Karena ada pengharapan, ya. Nah, coba saudara, sebelum kita masuk dalam Ibrani, kita baca dulu deh 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8. 2 Korintus pertama, ayat yang ke-8. Kita akan membaca di sini. 2 Korintus pertama ayat yang ke-8. Saudara, ini dialami oleh Rasul Paulus saat dia menghadapi badai hidup yang begitu besar dan berat dalam hidupnya. Ya, bahkan dia sudah putus asa, ya, saudara, akan hidupnya. Ya, saudara, coba ayat yang ke-8.
Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ya, dikatakan beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu apa? Begitu besar dan begitu berat. Siapa yang punya beban yang berat, saudara? Semua pasti tunjuk tangan, tapi malu-malu, saudara ya. Bebannya besar dan berat, ya. Saudara, dikatakan juga firman Tuhan sehingga kami putus asa akan hidup kami. Saudara, seorang kaliber seperti Paulus itu bisa putus asa beserta dengan teman-temannya menghadapi pelayanannya begitu berat, menghadapi kehidupannya begitu berat. Saudara, dia pernah mengalami keputusasaan. Ya, coba ayat yang ke-9 kita baca lagi. Bahkan kami merasa seolah-olah apa? Telah dijatuhi apa? Hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri sendiri. Ya, jadi ada maksud Tuhan pada saat saudara dan saya mengalami badai hidup, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Ya, firman Tuhan katakan terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya, ya, mengandalkan manusia yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, nah, saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada siapa? Kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya. Kepada Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Ayat yang ke-10, 2, 3. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami lagi. Kalau dulu Tuhan sudah tolong, maka Tuhan pasti akan tolong kita lagi. Amin. Ya. Dikatakan Ia yang sudah menyelamatkan kami, Dia akan menyelamatkan kami lagi. Terus lagi, kepadanya kami menaruh apa? Pengharapan kami. Terus lagi, bahwa Ia akan, siapa yang percaya Tuhan akan menolong kita lagi, saudara. Amin. Ya. Saudara, saat kita putus asa, Rasul Paulus katakan, aku gak mau ngandelin Tuhan. Aku gak mau ngandelin kekuatanku sendiri. Aku mau ngandalkan Tuhan. Ya, aku mau menaruh percaya, harap hanya kepada Tuhan yang mampu membangkitkan orang yang mati. Dia yang sudah menolong aku, ya aku percaya Tuhan akan menolong aku lagi. Amin. Ya, saudara, saat kita menghadapi tekanan yang berat dalam hidup, jangan kehilangan pengharapan. Ya, ada banyak orang yang kehilangan harapan. Mereka, saudara, bunuh diri, mengakhiri hidup. Ya, dan bukan hanya itu, mereka mengalami kematian kekal. Ya, karena itu, saudara, zaman ke depan semakin sukar dan sulit. Saudara dan saya harus berpegang teguh pada iman percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan yang mengajarkan kita, biarlah kita berpegang teguh pada pengharapan kita. Ya, nah, saudara, bagaimana kita dapat berpegang teguh pada pengharapan saat kita menghadapi keadaan yang menekan hidup kita? Ya, yang pertama, tetap beriman kepada Tuhan. Katakan sama-sama, tetap beriman kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita berpegang teguh pada pengharapan? Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Ya, kalau iman sudah tidak ada, harapan kita pasti hilang. Kita pasti putus asa. Ya, karena itu tadi Rasul Paulus katakan, kepada Allah aku percaya, Allah yang membangkitkan orang yang mati sekalipun. Ya, kematian bagi seseorang, saudara, bagi manusia adalah akhir dari segalanya. Tetapi tidak bagi Tuhan. Amin. Tuhan sanggup membangkitkan kita. Ya, nah, saudara, walaupun keadaan sama nanti tahun 2023, ya, saya dengar berita, saudara, bahwa IMF mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah, saudara, tahun resesi ekonomi. Ya. Dan saat ini sedang dimulai, saudara. Dan di mana negara-negara Eropa, Amerika, mereka sudah, saudara, drop keadaan ekonominya. Ya. Bagaimana dengan bangsa kita? Bangsa kita pun akan berdampak karena ini krisis ekonominya, krisis global, saudara. Ya. Namun kita tidak perlu takut, saudara. Kita masih ada harapan, masih ada iman, masih ada Tuhan. Amin.
Ya, saudara, apapun masalah pergumulan hidup saudara yang begitu berat, ya, jangan kita seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Ya, di dalam Tesalonika dikatakan bahwa jangan kita begitu menderita, jangan kita sedih seperti orang yang tidak punya harapan. Ya, pada saat saudaramu sedang meninggal, ya, coba kita akan buka, ya, saudara, 2 Tesalonika, coba ya, 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Maaf, 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3:14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang gak punya harapan. Ya, saudara, belum lama ini ada orang tua daripada jemaat kita, saudara, salah seorang anak youth, ya, yang orang tuanya dipanggil oleh Tuhan. Ya. Saudara, saya katakan bahwa itu yang terbaik. Kenapa? Sudah lepas dari penderitaannya. Amin. Ya, karena memang cepat atau lambat kita pun akan dipanggil oleh Tuhan. Cepat atau lambat. Tetapi yang paling terpenting adalah pada saat akhir kehidupan seseorang, dia harus hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya percaya bahwa almarhum itu dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya karena saudara itu dia pasti diselamatkan. Ya, karena sudah beberapa kali kami ke rumah dan berkunjung di sana. Ya, kata-kata terakhir yang diucapkan adalah, saudara, apa yang menjadi kerinduan almarhum, saudara. Ya, ini anaknya ada di sini. Apa yang menjadi kerinduan almarhum, saudara? Yang menjadi kerinduannya adalah supaya anak-anaknya dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, seluruh keluarganya dekat dengan Tuhan. Kalau orang udah berbicara seperti itu, berarti saudara dirinya sudah dekat dengan Tuhan. Ya. Memang penderitaan diizinkan terjadi, baik sakit penyakit, ya saudara, baik usaha kita yang bangkrut mungkin saudara, ya baik saudara kita dibiarkan mengalami kegagalan yang sementara, ya saudara, diizinkan terjadi supaya kita, saudara dan saya, hidup dekat dengan Tuhan. Dan saudara, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Supaya kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Setiap hari kita ngandelin Tuhan. Ya, karena kematian itu saudara akan dialami oleh semua orang. Tapi pada saat kita mati itu, saudara, kita sudah siap atau tidak? Ya, baik yang tua, baik yang muda. Ya, sekarang ada neneknya belum dipanggil, tetapi anaknya sudah dipanggil, saudara. Kita nggak tahu, hidup itu misteri. Amin. Nah, Tuhan bilang, jangan kita berduka cita seperti orang yang nggak punya pengharapan. Orang dunia itu, saudara, kalau udah mati udah habis. Tapi bagi kita yang percaya, saudara, kematian itu adalah awal dari kehidupan kekal yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Ya, kalau saudara hidupnya hidup dalam pertobatan selalu, kita hidup percaya penuh, dan selama kita hidup kita jadi berkat, berbuah, jadi berkat. Amin. Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan kalau kita hidup Kristus bagi Tuhan, semuanya bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, baik perkataan kita, baik perbuatan kita, semuanya memuliakan nama Tuhan. Katakan sama-sama, memuliakan nama Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan justru. Kok orang Kristen seperti ini? Ya, perkataanmu, ya, kok seperti ini anak Tuhan? Jadi batu sandungan. Apalagi perbuatanmu seperti ini, jadi batu sandungan lagi, saudara. Biarlah hidup kita memuliakan akan Tuhan. Amin. Ya, saudara, kenapa Rasul Paulus bilang jangan seperti orang dunia yang gak punya pengharapan? Karena saudara, kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, akan ada kebangkitan. Katakan sama-sama, ada kebangkitan. Ya. Ayat berikutnya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan telah bangkit,
Kita percaya juga bahwa mereka yang mati dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Saudara, dasar dari pengharapan kita adalah Kristus Yesus. Katakan sama-sama, Kristus Yesus. Kalau Yesus mati dan bangkit, maka saudara dan saya, kita pun akan dibangkitkan. Katakan sama-sama, amin. Ya, saudara, yang pertama, bagaimana kita dapat terus berharap kepada Tuhan, berpegang teguh pada pengharapan kepada Tuhan, walau keadaan yang kita hadapi itu menekan hidup kita. Yang pertama, tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, saya mau tetap percaya sama Tuhan. Amin. Karena dikatakan firman Tuhan, orang yang bimbang sama seperti orang yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Hidupnya nggak tenang, dia nggak punya jangkar, saudara. Ya kalau orang nggak ada jangkarnya, maka dia akan terombang-ambing hidupnya, nggak tenang hidupnya, gampang kecewa, gampang stres, gampang putus asa. Tapi kalau kita punya pengharapan, karena kita percaya sama Tuhan, saudara, pengharapan kita kepada Yesus bagaikan jangkar yang kuat. Amin. Ya, saudara, itu yang Tuhan katakan, yang dilabuhkan, ya, saudara, sampai ke belakang tabir. Ya, apa itu artinya? Tabir itu pemisah antara bait suci dengan bait maha suci, ya, ruangan suci dengan maha suci. Pada saat Yesus mati di kayu salib, saudara, tirai bait suci itu terbelah, robek, saudara. Sehingga setiap kita dapat masuk menghampiri tahta hadirat Tuhan oleh karena darah Yesus. Amin. Ya, saudara, kenapa kita bisa berdoa? Kenapa kita bisa menghampiri tahta Allah Bapa? Karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan dikatakan bahwa Yesus sebagai perintis. Apa artinya? Perintis itu pembuka jalan bagi saudara dan saya masuk di dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, pengharapan yang terbesar kita kepada Yesus Tuhan kita adalah hidup kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Kalau kita nggak ada harapan ini, firman Tuhan katakan, baiklah kita makan dan minum karena besok kita mati. Karena nggak ada kehidupan lagi setelah ini. Baiklah kita makan minum artinya kita hidup sembarangan, ya. Ya, karena gak ada beda. Tapi karena ada kehidupan setelah kematian, maka kita menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya tetap beriman kepada Tuhan. Katakan sama-sama, tetap beriman kepada Tuhan. Mau dunia bergoncang, saudara jangan goyah iman. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Coba 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya jangan ada orang yang apa? Jangan ada orang yang goyang iman. Karena apa? Ya, saudara, akhir zaman banyak orang yang gak tahan akan penderitaan. Banyak orang yang akan murtad tinggalkan Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Kenapa? Mereka enggak tahan. Saudara, dikatakan jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ke depan, saudara, zaman bukan semakin baik. Tuhan bilang bahwa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tahun depan masa krisis ekonomi. Dan kita doakan bangsa kita, saudara, kalau bangsa kita, saudara, ya tidak termasuk dalam daftar IMF yang urutan-urutan yang paling tinggi, saudara, termasuk ada di sana Amerika, saudara, ya negara-negara yang lainnya, saudara, mereka kolaps semua. Dan kalau kita bisa saat ini, ya bangsa kita bisa bertahan, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa di sana. Ya, saudara, dikatakan bahwa jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ya, terus apa? Dikatakan kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk apa? Itunya itu apa, saudara? Menderita. Kenapa Tuhan izinkan kita menderita di dunia?
supaya hati kita nggak melekat pada dunia. Amin. Saudara bayangkan kalau kita melekat hati kita sama dunia, karena dunia menawarkan kenyamanan, ya saudara, dunia menawarkan saudara keindahan, ya hawa nafsu dunia yang sesaat. Kemudian Tuhan bilang bahwa dunia akan dibinasakan oleh Tuhan pada akhirnya. Tuhan tidak mau kita binasa bersama dengan dunia ini. Amin. Ya, supaya hati saudara nggak melekat sama dunia. Walaupun kita hidup di dunia, namun kita merindukan Yerusalem baru, tanah air surgawi. Saudara rindukan Yerusalem baru, tanah surgawi, amin. Ya, sehingga kita nggak, saudara, sembarangan hidup ini. Karena kita ini hidup hanya sementara. Ya, dikatakan jangan goyah imanmu. Ya, colek kiri kanan, jangan goyah imanmu. Katakan dalam diri, jangan goyah imanmu. Amin. Kalau iman goyah, harapan kita habislah, pupus, saudara. Ya, kalau orang udah putus harapan, saudara, dia akan saudara bunuh diri dan akhirnya kematian kekal yang dihadapi. Ya, nah saudara, ayat yang keempat kita akan baca. Sebab juga waktu kami bersama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan apa? Mengalami apa? Kesusahan. Terus, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi saudara, kalau ada orang bilang, wah zaman ke depan itu, wah saudara, ya itu lebih baik daripada hari ini, saudara, tidak sesuai dengan firman. Karena firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Namun kita gak usah takut. Kenapa? Tuhan berjanji Dia akan menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, kesusahan sehari cukup sehari. Katakan sama-sama, kesusahan sehari cukup sehari. Ya, siapa yang percaya Tuhan berkuasa memelihara hidup kita. Amin. Ya, bagaimana kita bisa berpegang teguh pada pengharapan? Saudara, yang pertama adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan? Coba kita buka dalam Ibrani pasal yang pertama, Ibrani 11 pasal ayat yang pertama. Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang pertama, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Iya, saudara, iman dapat mewujudkan apa yang kita harapkan. Harapan kita menjadi kenyataan kalau kita percaya, walaupun kita belum melihat. Amin. Ya, saudara, karena Tuhan bilang apa? Orang bimbang jangan harap dia terima sesuatu dari Tuhan. Zaman semakin susah, iman kita harus semakin kuat. Bagaimana iman kita bisa kuat? Bersekutu dengan Tuhan. Katakan sama-sama, bersekutu dengan Tuhan. Ya, dalam doa dan firman. Ya, saudara, karena iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Ya, saudara, jangan jauh dari Tuhan. Ya. Ya, kita akan kembali, saudara, lanjutkan. Ya, iman mewujudkan apa yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba kita akan belajar kepada Abraham, bapak orang beriman. Roma 4. Kita akan baca Roma 4 ayat yang ke-17. Ya, beriman kepada Tuhan. Ayat 17, Roma 4 ayat 17. Kita akan baca di sini Roma 4 ayat 17. Ya, kita belajar dari iman Abraham. Ayat 17. Sudah ketemu? Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati. Terus, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, yang kita percaya adalah Allah yang sanggup menghidupkan yang mati, membangkitkan orang yang mati. Ya, artinya apa, saudara? Kematian bagi manusia, saudara, akhir dari segalanya. Tetapi bagi Tuhan
Tidak, saudara. Amin. Ya, walaupun orang bilang nggak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Yang kedua adalah percaya yang bagaimana yang dimiliki oleh bapak orang beriman, yaitu Abraham. Dikatakan bahwa Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi menjadi ada. Ya, saudara, Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, ayat yang ke-18. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Artinya apa? Dia tetap berharap sama Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, saudara, terus lagi bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ya, dan menurut yang difirmankan demikian banyak nanti keturunannya. Ayat 19 kita baca sama-sama. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Ini yang dibilang firman Tuhan. Walaupun dia nggak ada dasar berharap. Kenapa? Dia sudah tua, Sarah juga sudah tua, dan bukan hanya sudah tua, rahimnya tertutup. Nggak ada dasar untuk berharap. Ya. Namun saudara, dikatakan firman Tuhan, Abraham tetap percaya, tetap berharap juga dan percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana kita bisa berpegang teguh pada pengharapan kita? Yang pertama adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, tetap percaya kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, jangan ada seorang pun yang goyah imannya karena kesusahan hidup ini. Karena kita sudah ditentukan untuk itu. Amin. Ya, apa artinya? Memang selama kita hidup di dunia ini, kita pasti menderita. Ayub berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya, saudara, ya, kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Dalam Wahyu 14 ayat 13. Karena dia sudah lepas dari jerih lelahnya. Nah, kita yang masih hidup, kita harus bergumul. Dan semua yang kita lakukan, semuanya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan sama-sama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara, berbuat baik semua untuk Tuhan. Saudara yang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena hidup saudara adalah Tuhan yang punya. Ya, nah saudara, firman Tuhan katakan di dalam tadi, walaupun ya dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah dan usianya kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 kita akan baca sama-sama. 23. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah dia kuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat berpegang teguh pada pengharapan kita? Pengharapan kepada Tuhan pasti tidak mengecewakan. Amin. Nah, saudara, yang kedua adalah berpegang teguh pada janji Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Berpegang teguh pada janji Tuhan. Yang pertama adalah apa, saudara? Tetap percaya, tetap beriman. Yang kedua, pegang teguh janji Tuhan, karena Dia yang berjanji adalah setia. Tuhan tidak mungkin berdusta bagi saudara dan saya. Ya. Namun saudara ingat, janji Tuhan itu bersyarat. Katakan sama-sama, bersyarat. Amin. Ya. Saudara, lihatlah kalau ada perjanjian, ya, saudara, selalu ada pihak pertama, ada pihak kedua, ya, selalu ada hak dan ada kewajiban. Ya. Nah, janji Tuhan itu bersyarat. Janji Tuhan kita alami kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa yang kedua adalah berpegang pada janji Tuhan. Ya, saudara, di tengah-tengah kehidupan yang sukar dan sulit, biarlah kita tetap berpegang teguh pada iman percaya sama Tuhan. Yang kedua, kita berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Ya, saudara, kita kembali dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ya, saudara, pengharapan kita kepada Tuhan yang terbesar adalah apa tadi? Hidup kekal. Ya. Ya.
hidup kekal. Ya, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Kita akan kembali. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. 23, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ya, saudara, kayak jangkar itu dilakukan ke bawah laut, tetapi di sini dikatakan dilakukan sampai ke belakang tabir. Ya, apa maksudnya? Ayat 20 kita baca 23, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ya, apa artinya perintis? Pembuka jalan bagi kita untuk kita sampai kepada Bapa di surga. Ya, coba dalam Yohanes 14 kita baca. Yohanes pasal yang ke-14. Ya, kita baca Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 kita akan baca di sini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, kedua dan ketiga, dan ayat yang ke-6 kita baca. 23, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang dimaksud sebagai perintis, saudara. Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan Dia akan datang lagi untuk menjemput saudara dan saya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang ke-6, coba kita baca. 23, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, terus kebenaran, terus dan hidup, terus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, artinya pengharapan kepada Yesus bagaikan jangkar yang kuat. Amin. Teguh. Saudara, dikatakan bahwa kita pasti selamat kalau kita percaya pada Yesus. Kamu tidak akan binasa. Coba Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ya, saudara, Yohanes 10 ayat 28. Kita akan baca di sini. Ayat 28. Ya, kita baca sama-sama. 23. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka apa? Pasti, katakan sama-sama, pasti. Pasti tidak binasa. Terus sampai selama-lamanya. Terus dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, saudara, kita pasti tidak binasa. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-8 kita akan baca. Efesus 2 ayat yang ke-8. Pengharapan pada Yesus itu bagaikan jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya pengharapan yang pertama adalah keselamatan. Amin. Yang kedua adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Saudara, gak usah takut apapun yang terjadi. Ya, dunia bergoncang sekalipun, selama kita percaya Tuhan, Dia tidak akan pernah tinggalkan hidup saudara dan saya. Ya. Tadi Efesus 2 ayat yang ke-8. Coba kita akan baca sama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-8, 23. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Katakan sama-sama, oleh iman. Bukan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik manusia bagaikan kain lak yang kotor di hadapan Tuhan. Ya, saudara, oleh iman kepada Tuhan. Ya, terus lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Itu pemberian Allah. Itu namanya sola gratia, kasih karunia Tuhan. Amin. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegang diri. 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang baik, ya, pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya setelah kita terima Yesus,
Karena kasih karunia kita diselamatkan, maka kita adalah ciptaan baru. Tuhan merancangkan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Ya. Saudara, saat seseorang baru pertama terima Yesus, saudara dan saya, keselamatan itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Dan setelah kita menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Amin. Filipi 2 ayat yang ke-12 kita baca. Ya. Jadi saudara bandingkan ayat ini bukan hanya Efesus 2 ayat yang ke-8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, tetapi saudara, setelah kita diselamatkan oleh percaya kepada Yesus, iman percaya kita kepada Yesus, saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, maka sekarang kita menjalani keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Coba Filipi 2 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Dengan takut dan gentar. Terus, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih waktu aku tidak hadir. Ya. Terus lagi ayat yang kita 15 kita melangkah. 2, 3, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin, saudara. Jadi pada saat kita menerima keselamatan karena iman percaya kita pada Yesus, itu semua karena sola gratia, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku yang tadinya berdosa, Tuhan telah mengampuni segala dosaku. Engkau menerima aku apa adanya. Ya. Tapi setelah kita menerimanya, kita menjalani hidup ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Ya, artinya ada hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjauhi kita dari segala kejahatan, saudara. Takut akan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan supaya kita tidak beraib, tidak bercacat, tidak bernoda di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, seperti bintang-bintang ya dikatakan di dunia ini, sambil berpegang pada firman kehidupan. Katakan sama-sama, berpegang pada firman kehidupan. Amin, saudara. Ya, saudara dan saya, pengharapan kita kepada Yesus bagaikan saung atau jangkar yang kuat. Amin. Ya, pengharapan kita yang pertama adalah apa? Yang terbesar apa, saudara? Hidup kekal. Katakan sama-sama, hidup kekal. Amin. Ya, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yang firman Tuhan katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, oleh iman percaya pada Yesus. Ya. Namun setelah kita menerima keselamatan kita karena kasih karunia, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Katakan sama-sama, dengan takut dan gentar. Supaya apa? Supaya kita tidak beraib, kita tidak bernoda, kita tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Dan kita seperti bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini. Artinya saudara dan saya dapat menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Amin. Itulah maksudnya Tuhan memanggil hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bukan hanya kita cukup, kita percaya Yesus, orang Kristen percaya Yesus pasti selamat. Tunjukkan imanmu dengan perbuatanmu. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ya, kalau engkau percaya Yesus tapi masih mabuk-mabuk, percaya Yesus masih hidup dalam dosa, percaya Yesus tapi masih berkata kotor, percaya Yesus tapi masih berbohong, berdusta, percaya Yesus tapi masih iri hati, benci, dendam, bagaimana kita bisa diselamatkan? Iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Amin, saudara.
Ya, imanmu adalah iman yang hidup, Tuhan katakan. Bukan iman yang mati. Imanmu adalah iman yang berkualitas, bukan iman yang kosong. Iman yang kosong itu iman yang tanpa perbuatan. Ya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya. Pengharapan pada Yesus bagaikan saut yang kuat dan aman bagi jiwa kita, bagaikan jangkar yang kuat. Saudara sudah berada yang di pihak yang benar, beriman pada Yesus, dan ada jaminan keselamatan. Yesus katakan kamu pasti tidak binasa. Kenapa? Karena hanya Yesus satu-satunya juru selamat manusia yang menebus dosa manusia. Ya saudara, tanpa saudara dikatakan tanpa penebusan, penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Ya, karena itu kita bersyukur kalau Tuhan mau mati bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. Kita akan pakai berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Kau berharga dan mulia di mataku. Saudara, biarlah Tuhan Yesus itu yang terutama dalam hidup kita. Ya, supaya hidup kita mengikuti jejaknya. Ya, kita boleh hidup seperti Yesus setelah hidup dalam dunia ini. Kita boleh menjadi terang dunia. Tuhan Yesus bilang, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Berarti setelah Yesus naik ke surga, terang dunia itu adalah saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan, Yesus katakan, biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka boleh melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan hilang harapanmu. Tetap percaya kepada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada harapan. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini.
Kudus ini kita kuduskan di dalam nama Yesus. Tuhan tidak ampuni Tuhan kuduskan. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami menyatu dalam kematian-Mu dan kami menyatu dalam kebangkitan-Mu. Sebagaimana Yesus mati bagi dosa kami dan hidup bagi Allah, biarlah kami Tuhan mati bagi dosa dan hidup bagi Engkau ya Tuhan, yang sudah mati dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, pakailah hidupku. Ini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Yang lurus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kembali katakan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kini ku persembahkan. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Kita akan roti di atas kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Kini ku persembahkan Tuhan. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan
katakan Tuhan pakailah. Tuhan pakailah hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita mau angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati setiap kami jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui live streaming ini ya Tuhan. Dan berkati juga setiap jemaat kami. Dan biarlah Tuhan perubahan hidup senantiasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih biar kami tetap berharap, percaya kepada Tuhan, berpegang pada janji-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran hidup ini, biar kami tetap meneguhkan iman kami, percaya kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji adalah setia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.